Lagi-lagi ijazah para pejabat publik dipersoalkan. Jika sebelumnya ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini giliran ijazah Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Jumat lalu, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) melaporkan Arsul Sani ke Bareskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu. AMPK melapor berbekal bukti pemberitaan pengusutan kampus di Polandia, tempat Arsul Sani menyelesaikan studi doktoralnya. Selain meminta pengusutan kasus hukum, mereka juga meminta Arsul Sani mengundurkan diri. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu. Itu yang kami dapatkan atau yang kami terima. Salah satunya itu adalah pemberitaan terkait dengan penyelidikan salah satu komisi pemberantasan korupsi yang ada di Polandia yang coba untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan legalitas kampus, di mana salah satu hakim berkuliah mendapatkan titel S3 di tahun 2023. Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu program doktoral miliknya. Dengan menunjukkan ijazahnya ke hadapan wartawan, Arsul menjelaskan program doktoral ditempuh selama 11 tahun karena kesibukan menjadi pengurus Partai P3 dan anggota DPR RI. Arsul bilang, di 2011 ia memulai program doktoral di Glasgow Caledonian University, Inggris. Karena kesibukan, ia memutuskan melanjutkan dan mentransfer SKS yang diperoleh sebelumnya ke Collegium Humanum Warsaw Management University di 2020. Program transfer doktoral, ya, maka apa yang sudah saya capai, ya, di Glasgow Caledonian University itu kemudian diakui. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu. Skemanya adalah program transfer doktoral, ya. Maka apa yang sudah saya capai, ya, di Glasgow Caledonian University itu kemudian diakui. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu. Arsul Sani juga menjelaskan ijazahnya sesudah diuji di DPR saat seleksi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, mulai dari seleksi administrasi hingga uji berkas yang diharuskan menunjukkan ijazah aslinya. Di tengah polemik tudingan ijazah doktoral palsu ini, Arsul mengaku telah memberikan salinan dan berkas yang berkaitan dengan program doktoralnya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Proses seleksi di DPR itu standar. Begitu seleksi administrasi selesai itu menyerahkan kopi berkas dan menunjukkan aslinya. Jadi ijazah itu kopi berkasnya adalah tentu kalau ijazah adalah kopi berkas yang sudah dilegalisasi, ya, oleh lembaga yang berwenang. Dan kemudian sejauh menyangkut diri saya, itu tidak ada yang mengajukan keberatan atau tanggapan apapun sampai kemudian saya terpilih.
Dan semua berkas ini sudah saya sampaikan juga kepada Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, MK-MK. Bagaimana tanggapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyampaikan dugaan ijazah palsu Arsul Sani sedang dalam pemeriksaan. Wewenang kami adalah memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, bukan ada tidaknya tindak pidana. Mantan anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan menyebut ikut menyeleksi Arsul Sani saat uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK. Trimedia bilang fokus anggota Komisi 3 saat itu mengenai visi dan misi Arsul Sani. Sementara soal persyaratan ijazah ditangani Sekretariat Komisi 3 DPR. Terkait ijazah Arsul yang kini dipersoalkan, Trimedia bilang Komisi 3 DPR dapat memanggil lagi Arsul Sani untuk meminta klarifikasi. Itu pertama di sekretariat. Pada saat mendaftarkan itu tentu Pak Arsul Sani sudah melengkapi termasuk soal pembayaran pajak, LHKPN, beliau sudah melengkapi itu. Dan memang pada saat awalnya, pada saat pendahuluannya, sebelum pembuatan makalah itu dilakukan pengecekan di lintas praksi, Mbak. Tidak semua anggota Komisi 3 terlibat, pimpinan Komisi 3 dan Kapoksi kalau di DPR yang melihat perwakilan dari praksi-praksi yang melihat kelengkapan persyaratannya, dan tidak ada yang berkomentar soal persyaratan, lebih pada apa visi misi yang dikembangkan oleh Pak Arsul Sani di MK nantinya. DPR tentu bisa juga mengundang Pak Arsul Sani ini datang, dan tentu Komisi 3 bertanggung jawab karena yang memilih Pak Arsul Sani menjadi hakim konstitusi. Bisa juga dilakukan pemanggilan kepada Pak Arsul Sani itu oleh Komisi 3. Menurut pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah, tidak ada pemeriksaan cermat di DPR karena Arsul Sani sebelumnya juga merupakan kolega para anggota DPR yang menyeleksinya. Karena itu perlu dipikirkan kembali seleksi hakim MK lewat pintu anggota DPR. Karena kasus ini sudah dilaporkan, maka kepolisian harus bergerak cepat untuk menjelaskan persoalan ijazah untuk segera memulihkan nama baik Mahkamah Konstitusi. Inilah problemnya kalau kemudian kamar politik yang mengusulkan hakim MK itu juga diisi oleh politisi. Kita nggak punya masa cooling off period gitu ya. Makanya ke depan sebenarnya penting untuk diatur masa cooling off period itu. Seorang politisi yang hendak maju menjadi hakim MK, yang harusnya ada masa cooling down atau cooling off period itu, misalnya 5 tahun dan lain sebagainya. Karena kalau dia memilih sesama politisi, bahkan sesama anggota DPR, ada semacam prinsip kehati-hatian yang dilupakan gitu. Ya udah, ini karena kawan sendiri atas dasar oleh Pak Asrul, foto ijazah, foto wisuda itu tidak cukup kan, bukan persoalan foto ijazah dan wisudanya, tetapi bagaimana ijazah itu diperoleh kan, bagaimana wisuda itu diperoleh gitu. Nah, salah satu cara untuk mengetahui itu ya bagaimana proses pemeriksaan terhadap dari mana kemudian ijazah itu diperoleh Pak Asrul gitu. Kalau kemudian laporan ini sudah masuk di pihak kepolisian, sebenarnya kan ada metode yang bisa digunakan, misalnya yang pergunakan di relasi bilateral antara Indonesia dengan Polandia. Dua lembaga yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Kepolisian diharapkan segera bergerak untuk menjernihkan persoalan ijazah hakim MK Arsul Sani. Masyarakat perlu segera mendapat kejelasan agar kepercayaan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi tetap terjaga. Kemudian juga termohon ini